Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Dan untuk mengetahui tanggapan KPK terkait penetapan tersebut, kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra yang berada di gedung KPK. Ya Prama, apa perkembangan terakhir dari KPK terkait penetapan Samad sebagai tersangka, Prama? Ya, Dias, baru saja beberapa saat lalu Nur Syahbani Kaca Sungkana sekitar 15 menit yang lalu datang atau tiba di gedung KPK. Ia merupakan pengacara dari Wakil Ketua KPK yaitu Bambang Wijoyanto, dan tadi ia mengaku bahwa ia telah menerima surat kuasa untuk juga menangani menangani perkara hukum ya atas dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Ini berarti Nur Syahbani Kaca Sungkana saat ini juga sebagai kuasa hukum dari Ketua KPK Abraham Samad. Ia mengaku tergabung dalam tim advokat anti kriminalisasi dan menurutnya ada 40 hingga 60 pengacara yang tergabung dalam tim advokat anti kriminalisasi yang saat ini akan membela pimpinan KPK yang diduga telah dilakukan kriminalisasi oleh Bareskrim Polri, baik dari Bareskrim Mabes Polri maupun dari Sulsel Bar di Polda Sulawesi Selatan dan Barat terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen administrasi oleh Ketua KPK Abraham Samad. Dan untuk mengetahui pernyataan selengkapnya dari Nur Syahbani Kaca Sungkana, ini adalah pernyataan di KPK pagi tadi. Ini penetapan tersangka Pak AS. Enggak, saya kesini sebetulnya bersama para pembina dan pengawas YLBHI ingin memberikan dukungan kepada KPK. Nah, tapi saya memang sudah mendapatkan informasi mengenai penetapan tersangka itu, dan Pak AS sudah memberikan kuasa kepada kami dan teman-teman dari kelompok tim advokasi anti kriminalisasi atau taktis. Tanda tangan surat kuasanya sudah kemarin. Tapi nanti akan memenuhi panggilan nggak Bu pada 20 Februari kan sudah dilayangkan panggilan dari Polda Sulsel? Ya, hari ini kita akan mendiskusikannya karena kita belum tahu betul apa pasal-pasal yang dituduhkan kecuali yang disebut sebagai pemalsuan dokumen itu. Nah, apa pemalsuan dokumennya dan lain-lain, baru kita akan menetapkan strateginya. Jika dibandingkan dengan kasusnya Pak Bambang, ini seperti apa Bu? Apakah lebih rumit dengan kasus Pak Bambang? Dari segi kasusnya sih nggak rumit. Akan tapi ini kan bagian dari politisasi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Kalau Pak BW itu kan terkait dengan kriminalisasi terhadap profesi advokat. Memang itu beda sama sekali dari kualitas tuduhan yang disangkakan kepada kedua orang. Samad sendiri gimana Bu kalau yang Pak AS sebagai tersangka untuk pemalsuan dokumen negara, ini Pak AS menilainya ini bentuk politisasi. tanggapan Pak AS sendiri? Belum, kan saya akan bertemu. Ya, kita menganggap ini bagian dari kriminalisasi. Kalau boleh tahu Bu, AS sendiri menangani surat kuasa pada tanggal berapa? Ya, sudah ada panggilannya. Kemarin kita sudah dapat. Nah, saya kemarin nggak perhatikan ya ketika membuat surat kuasa itu karena kami sibuk merapatkan hasil putusan pra-peradilan. Hari ini saya akan teliti lagi, nanti kita sampaikan. Pasal-pasalnya. Nah, iya itu saya belum tadi. Saya katakan belum ada hanya nomornya dan lain-lain diperhatikan karena harus dituangkan dalam surat kuasa, dan kemudian Pak AS tanda tangan kepada para kuasanya yang sebetulnya sama dengan kuasanya Pak BW. Berapa Bu? Menurut Ibu sepakatnya berapa Bu yang bergabung Bu? Sekitar 40 sampai 60 orang tuh. sama nggak Bu? Iya, sama. Taktis, dari taktis.
Ya, Kalau soal oke. cara melihat sendiri, apakah ini fair nggak sih Bu penetapan tersangka pada Pak AS ini? Bu, kamera Bu, kamera Bu, Bu, kamera Bu. Ya, kalau kita lihat dari konteks politiknya, itu bagian dari kriminalisasi. Itu udah jelas ya. Nah, tapi kita lihat lagi lah tuntutannya nanti. Bu, efeknya bagi KPK sendiri Bu setelah ditetapkan sebagai tersangka seperti ini, efeknya bagi KPK, bagi pemberantasan korupsi, bagi masyarakat sipil. Nah, sebetulnya KPK khususnya di dalam menghadapi kasus BG sudah lumpuh gitu loh. Ya, ini soal dilantik atau tidak dilantik menjadi tidak relevan ya kalau saya melihatnya sebagai rakyat gitu. BG tidak dilantik, KPK sudah terlanjur lumpuh, rakyat dapat apa? Itu pertanyaan besarnya sekarang gitu. Karena sebetulnya kan juga kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh polisi pun atau jaksa pun juga kan harus tetap jalan, jangan tersandera dengan masalah ini. Nah, pesan yang disampaikan oleh pengadilan lewat putusan pra-peradilan kemarin jelas menunjukkan seolah bahwa usaha-usaha pemberantasan korupsi itu dilumpuhkan juga gitu, bukan hanya KPK gitu. Karena ini akan banjir pra-peradilan dari para tersangka, tidak saja tersangka korupsi, tapi seluruh tersangka akan membanjiri pengadilan dengan pra-peradilan. Kemarin Pak AS ada tanggapan nggak Bu setelah BG itu dibatalkan tersangkanya? Belum, saya belum ketemu secara pribadi dengan Pak AS. Bu, kalau ada ancaman dari pengacara Pak Budi Gunawan untuk menangkap Ada, kan sedang rapat dan asistennya yang membantu kami untuk Bu, sebagai penegak mendapatkan hukum yang taat tanda tangan. hukumnya, apakah nanti akan memenuhi panggilan Pak AS ke Sulsel? Yes. Ya, Nus. Baik, Rama. Ya, Dias. Anda bisa mendengar saya? Ya, Nur Syahbani mengatakan selain Abraham Samad yang dirugikan, KPK dirugikan, yang terlebih masyarakat Indonesia juga dirugikan dengan adanya penetapan tersangka Ketua KPK sebagai tersangka pemalsuan dokumen atau administrasi ini. Dan meskipun ia meyakini bahwa pelaporan dan juga penetapan tersangka ini adalah kriminalisasi dan ada unsur politisnya di dalamnya, namun sebagai kuasa hukum ia tetap menganjurkan Abraham Samad untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan yang rencananya akan dilakukan oleh Bareskrim Polri pada 20 Februari atau Jumat nanti. Untuk sementara demikian, Dias. Iya, Prama, sedikit pertanyaan di sini. Sebenarnya dalam rangka apa hari ini taktis datang ke gedung KPK? Apakah karena konsultasi kemarin sudah menerima putusan salinan atau seperti apa? Ya, Nur Syahbani Kaca Sungkana selaku kuasa hukum Abraham Samad saat ini datang ke gedung KPK adalah untuk membicarakan perihal surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri dan juga surat panggilan. Nur Syahbani mengaku telah menerima surat panggilan yang dari Bareskrim Polda Sulsel Bar yang rencananya akan dilakukan pemanggilan pada 20 Februari nanti. Kedatangannya pada hari ini adalah untuk membicarakan perihal materi-materi dari penetapan tersangka tersebut atau poin-poin pasal-pasal. Dari informasi yang kami dapatkan, Polri saat ini baru menetapkan satu pasal, yaitu pasal 55, yaitu pasal pemalsuan dokumen administrasi negara. Dan di dalamnya menurut Nur Syahbani Kaca Sungkana ini bukanlah kasus yang rumit, ini merupakan kasus yang sederhana, yang simpel, jauh bila dibandingkan dengan kasus yang sebelumnya dibelanya, yaitu Bambang Wijoyanto yang menurutnya adalah kriminalisasi status atau kriminalisasi dalam statusnya sebagai pengacara pada saat itu. Saat ini adalah kriminalisasi oleh Mabes Polri sebagai Abraham Samad sebagai warga negara biasa dengan pemalsuan dokumen administrasi. Namun materi-materi tersebut tentunya nanti masih akan dibicarakan lagi di dalam, akan seperti apa tindakan-tindakan selanjutnya dan juga langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Abraham Samad, Nur Syahbani Kaca Sungkana dan juga rekan-rekan di taktis atau tim advokat anti kriminalisasi
yang membela saat ini, membela seluruh pimpinan KPK. Total ada lebih dari 40. Nur Syahbani mengatakan ada 40 hingga 60 pengacara yang terkandung di dalam taktis yang siap untuk membela pimpinan KPK yang dirasa atau yang disangka telah dikriminalisasi oleh Mabes Polri. Demikian, Dias. Ya, jadi Abraham Samad sudah mempersiapkan 40-60 pengacara ya, yang juga sama dengan yang membela Bambang Wijoyanto. Terima kasih Prama atas laporan Anda. Pramadika Samudra melaporkan dari Gedung KPK Jakarta Selatan.